Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya melalui channel Mahkota Hati. Saya selalu berdoa untuk Anda, semoga Anda sehat selalu dan semoga rezeki Anda bertambah selalu dan rezeki yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang selalu dalam pertanyaan kita, bagaimana agar doa kita cepat terkabul, bagaimana permohonan kita cepat didengar oleh Allah dan menjadi kenyataan. Apakah itu ditentang rezeki, apakah itu ditentang mencari jalan keluar dari segala masalah kehidupan kita. Memang kita sudah merupakan satu kebutuhan mutlak agar bagaimana doa kita cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Yang pertama tentunya karena yang mau kita harapkan ini adalah kecepatan, tentu ada beberapa hal yang sangat perlu kita perhatikan. Yang pertama sekali adalah tentunya kita harus memperbaiki lahir batin kita karena mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersih dari hadas dan najis, karena itu sudah merupakan yang terbaik di antara yang baik tentunya. Kemudian awalilah di saat kita mau berdoa itu dengan benar-benar kita konsentrasi, rileks, hadirkan hati, walaupun belum sampai kita sampaikan hajat kita ke hadirat Allah, pada hakikatnya Allah itu sudah mengetahui. Tapi kita hadirkan hati bahwasanya Allah sedang melihat kita, Allah sedang memperhatikan dan mengetahui isi hati kita, apa yang akan kita ajukan, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita awalilah doa itu dengan bersyukur, memuji Allah. Sebagaimana kita ingin berdoa, jangan kita pernah lupakan. Sebagai contoh misalnya, ini misal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu misal, itu contoh. Namun perlu kita perhatikan nada kita, Allah suka kepada orang yang berdoa itu dia dengan hati yang rendah di hadapan Allah, kemudian dengan suara yang lembut. Setelah kita buka doa kita dengan pujian dan berselawat kepada Rasul tadi, lalu kita gunakan Ismul A'zam. Ismul A'zam yang sederhana itu misalnya Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Atau ditambah dengan Ismul A'zam yang lain, misalnya Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Setelah kita membaca itu, apalagi kita tambahkan sebagaimana diajarkan Rasulullah, kita membaca surah Al-Fatihah. Setelah selesai surah Al-Fatihah, kita baca Al-Ikhlas. Setelah selesai surah Al-Ikhlas kita baca, lalu kita baca Ayatul Kursi dari awal hingga akhir. Setelah selesai Ayatul Kursi, lalu kita khatamkan dia. Lalu kita akhiri dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dia yang kedua. Yang berikutnya setelah itu baru masuk kepada inti apa yang kita mintakan pada Allah.
Apakah menyangkut masalah rezeki tadi? Apakah menyangkut masalah ketentraman kita dalam rumah tangga? Apakah menyangkut masalah agar terlepas dari berbagai macam masalah yang sedang kita hadapi? Apakah ingin kita bertambahnya ilmu pengetahuan agar Allah tambahkan pengetahuan yang baik buat kita misal? Apakah bagaimana agar keluarga kita, ya, anak-anak yang kita cintai, agar mereka dapat, ya, menjalani ujian dalam sekolah, ujian dalam menempuh mencari pekerjaan dan lain sebagainya misalnya. Yang penting doa itu adalah untuk yang baik. Tidak termasuk di dalam yang kita ceritakan atau yang kita sampaikan ini menyangkut masalah doa yang bisa untuk memisahkan, misalnya permusuhan. Nah itu tidak. Tapi ini yang baik. Nah setelah kita masukkan ke inti doa, kita panjatkan kehadirat Allah dengan suara yang lembut, hati kita yang penuh harap, dan kita merasa cemas kalau ya doa kita tidak didengar. Jadi timbul harap semoga doa kita itu benar-benar diijabah, kemudian secepatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru yang berikutnya, jangan sampai kita ada walaupun sedikit dalam hati kita itu jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan. Misalnya apakah nanti doaku benar cepat mau dikabulkan? Jangan. Nah, ini jangan. Tetapi bagaimana kita tanamkan dalam hati kita, tetap kita sangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dan mendengar kita, dan kita harap benar doa kita secepatnya dikabulkan oleh Allah, karena ini adalah di dalam rangkaian yang baik-baik. Jadi di saat timbul perasaan atau rasa kita, ya, apakah doa nanti dikabulkan dengan cepat atau tidak? Jangan. Tapi tetap kita sangka baik. Allah itu maha kuasa, ya, untuk mengabulkan doa-doa hambanya yang ia cintai. Yang berikutnya, jangan kita pernah merasa bosan di saat kita berdoa. Ya, jangan pernah merasa bosan, tapi dengan penuh semangat, dengan penuh harap bahwasanya doa kita didengar dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa bosan itu nanti akan merugikan kita sendiri. Jangan pernah merasa bosan. Yang berikutnya, jangan kita memilih-milih, terlalu memilih waktu. Tetapi kalau bisa, sedapat mungkin kita berdoa itu sesuai dengan anjuran Allah yang maha kuasa mengabulkan doa kita. Waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam. Terutama di saat selesai sholat fardu misalnya. Apalagi kita tambah lagi waktu ibadah malam. Nah di saat-saat itulah. Jadi jangan hanya terfokus kepada waktu-waktu tertentu, tetapi dari mulai pagi, siang, malam, ya, sore, bahkan sampai dimanapun kita sedang bekerja, hati kita tetap berdoa apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dirangkai dengan keyakinan kita. Yakin yang benar. Tapi harus fokus, sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kunci yang paling utama, nah ini, semoga nanti Anda menyimak video ini hingga akhir. Kunci yang paling utama adalah bagaimana kita agar mendapat ridho dari orang tua, terutama yang mak kita lah, ibunda kita. Itu yang paling terutama. Ya, bagaimana? Di saat-saat kita membutuhkan agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diawali bagaimana kita bisa meningkatkan rasa, ya, penuh kasih sayang, akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, terutama kepada ibunda. Kita jaga jangan sampai, ya, wajah kita yang mendatangkan kesusahan, jangan sampai dilihat orang tua yang mendatangkan kebingungan bagi orang tua, membebankan berat pikirannya dan risau hatinya melihat kita. Jangan. Tapi justru bagaimana
dengan adab kita, akhlak kita yang baik, budi pekerti kita yang baik, orang tua kita menjadi sejuk batinnya, tentram hatinya. Lalu kita mohon kepadanya, Bunda, aku mau berdoa tentang ini, karena ini perlu sekali, penting sekali ya Bunda. Mohonlah bantuan doa dari Bunda. Coba itu lakukan. Tapi jangan sampai kita tergolong orang yang di saat kita butuh baru kita berbuat baik pada orang tua. Ini jangan. Dan berbuat baik kepada orang tua itu kapan saja, di mana saja, itu tetap. Agar apa? Kecintaan kita kepada orang tua itu betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa sebab kita mau berdoa tadi, lalu kita tingkatkan rasa kecintaan kita terhadap Bunda. Lalu ada yang bertanya, bagaimana saya sedangkan orang tua saya, terus Bunda sudah mendahului, telah wafat. Ya, termasuk saya juga. Seandainya memang orang tua kita, ya, apakah ayah kita, Bunda kita telah wafat, ya, sudah meninggal lebih dahulu. Yang pertama sekali, rajin-rajinlah kita untuk menziarahi ke kuburnya. Setiap kita mau menziarahi ke kuburnya itu, pakailah pakaian yang bersih dari hadas dan najis. Bersih, hati kita pun bersih. Kita berwudu dan kita hadir di makam orang tua kita itu bisa menyejukkan hati orang tua kita. Lalu apa yang kita lakukan di sana? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya agar Allah menyintai dia, menyayangi dia. Bukan sekedar sebagaimana dia menyayangi kita, tetapi harus ada nilai lebih. Lebihnya bagaimana? Ini contoh ya. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, ampunkanlah ya Allah segala dosa dan kesalahan orang tua, khususnya bundaku ya Allah. Cintailah ia, sayangilah ia ya Allah, sebagaimana Engkau mencintai dan menyayangi orang-orang yang Kau sayangi dan Kau cintai. Itu dia. Jadi ada nilai lebih. Jadi sehingga orang tua kita itu akan sejuk hatinya. Jangan sekali-kali kita minta agar orang tua kita mendoakan kita. Jangan, nauzubillah, jangan. Ketahuilah, waktu Siti Aisyah mau berziarah kubur dia ke makam orang tuanya Abu Bakar Siddiq, dia berpakaian biasa saja. Tapi setelah di sampingnya sudah dikubur, di samping Rasulullah ada Abu Bakar sebagai orang tua kandungnya. Kemudian di sebelahnya lagi ada makam Umar bin Khattab. Setelah itu dia datang hadir itu ditutup aurat. Sehingga banyak yang bertanya, kenapa kau harus tutup aurat? Siti Aisyah menjawab, kalau dulu hanya suamiku dan ayahku, tapi sekarang ada orang lain yang bukan mahramku. Itu artinya apa? Mereka juga tahu kita, cuman mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita. Mencintai orang tua, menyantuni dan mencintai orang tua, sekaligus kita hormat santun yang baik kepada orang tua, mendatangkan ridho Allah. Setelah Allah ridho kepada kita, maka doa kita akan diijabah, didengar, dan secepatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kata kunci, cintai orang tua, sayangi orang tua, hormati orang tua, agar turun rahmat Allah kepada kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga ada manfaatnya kepada saudara-saudara kita. Dan jika ada memang ingin berpesan, silakan tinggal pesan-pesan Anda di bawah kolom komen. Insya Allah di lain hari, di lain waktu, saya akan bisa dapat jelaskan sesuai dengan kemampuan yang ada sama saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.